Bayangkan, di tengah malam mencekam, sekelompok massa marah menerobos pagar tinggi sebuah rumah megah. Mereka mengangkut televisi, tas mewah, hingga lukisan ratusan juta rupiah. Semua orang berpikir barang-barang itu tak akan pernah kembali. Tapi siapa sangka, beberapa hari kemudian, kejadian mencengangkan terjadi. Barang-barang itu justru dikembalikan oleh rakyat sendiri. Apa yang membuat hati massa berubah? Siapa sosok misterius yang memicu pengembalian itu? Inilah kisah politik yang penuh rahasia, intrik, dan kejutan yang mengguncang Jakarta. Malam itu, Bintara Jaya bukan lagi kawasan elit yang tenang. Jalanan yang biasanya lengang berubah jadi riuh penuh amarah. Angin malam berhembus kencang, bercampur dengan teriakan-teriakan massa yang sudah tak bisa lagi dibendung. Lampu jalan bergetar, beberapa padam terkena lemparan batu. Asap dari ban terbakar menyelimuti udara, menambah suasana mencekam. Di ujung jalan, sebuah rumah megah berdiri kokoh. Cat dindingnya putih gading, pagarnya setinggi 2 meter, dihiasi ukiran besi bergaya klasik. Itulah rumah milik Ratna Wiryawan, seorang politisi senior yang dalam beberapa minggu terakhir jadi sasaran kemarahan rakyat. Kebijakan-kebijakannya dianggap menyengsarakan. Nama Ratna yang dulu lekat dengan citra tegas dan elegan, kini berubah menjadi simbol kekecewaan. Pukul 11 malam, gerombolan orang mulai mendekat. Ada yang membawa obor, ada yang menggenggam kayu, sebagian lagi hanya ikut-ikutan. Buka pagar itu. Jangan biarkan mereka duduk manis di balik tembok tinggi. Teriak seorang pemuda, suaranya serak karena berteriak sejak sore di jalanan. Satu lemparan batu menghantam kaca jendela lantai 2. Pecahannya jatuh berserakan ke halaman. Suara itu jadi tanda dimulainya kekacauan. Massa mulai menyerbu. Pagar besi diguncang beramai-ramai. Bunyi dentuman logam beradu menggema. Tak sampai 5 menit, gembok besar yang mengunci pintu pagar roboh, terinjak-injak oleh kaki yang berdesakan masuk. Ratna sebenarnya tak berada di rumah saat itu. Ia sudah dievakuasi sejak sore oleh petugas keamanan ke tempat aman. Tapi rumah itu, yang penuh barang mewah dan koleksi berharga, kini dibiarkan bagai mangsa di hadapan serigala lapar. Begitu pintu utama jebol, suara sorak membahana. "Ambil semuanya. Itu hak kita," teriak seseorang. Televisi layar lebar ditarik dari ruang tamu, beberapa pemuda mengangkat sofa besar dengan terburu-buru. Di sudut lain, tas-tas bermerek yang tersusun rapi di lemari kaca raib seketika. Ada yang mengangkat lukisan tua berbingkai emas, keringat mengucur deras tapi tangan tetap kukuh menggenggam harta. Seorang remaja, wajahnya penuh debu dan keringat, tersenyum getir sambil menenteng sepatu bermerek. "Seumur hidup, baru kali ini aku bisa punya sepatu semahal ini," gumamnya, setengah bangga, setengah getir. Di luar rumah, kerumunan semakin padat. Jalanan macet total. Ada yang hanya menonton, ada yang merekam dengan ponsel, ada pula yang ikut-ikutan berteriak meski tak berani masuk. Suara sirene polisi terdengar samar dari kejauhan, tapi seakan tak mampu menembus lautan manusia yang sudah terbakar emosi. Sementara itu, seorang pria berwajah letih berdiri di tepi jalan. Namanya Bayu, sopir angkot yang sejak sore ikut mengantar penumpang dari lokasi demo. Ia menatap rumah megah itu dengan sorot mata tajam. Bukan kagum, bukan iri, tapi ada rasa getir yang sulit ia jelaskan. "Apa ini jalan yang benar?" bisiknya dalam hati. Ia tahu sebagian orang yang menyerbu rumah itu bukan karena lapar, tapi karena amarah. Namun ia juga sadar, di balik amarah itu ada luka panjang. Harga sembako melonjak, gaji tak naik, pekerjaan sulit, dan janji-janji politisi yang tak pernah ditepati. Seorang tetangga, ibu-ibu paruh baya, menutup wajahnya dengan kerudung sambil bersembunyi di balik pintu rumah. Matanya berlinang menyaksikan bagaimana lingkungannya yang dulu tentram kini jadi arena kerusuhan. "Ya Allah, tolonglah negeri ini," doanya lirih. Ketika polisi akhirnya tiba, semuanya sudah terlambat. Rumah Ratna porak-poranda. Barang-barang bernilai ratusan juta hilang. Beberapa pemuda kabur membawa tas plastik besar, ada yang menenteng televisi di bahu, ada pula yang dengan enteng naik motor sambil membawa guci antik. Polisi hanya bisa membubarkan sisa massa, sementara sebagian besar sudah lenyap di balik gelapnya malam. Berita itu meledak keesokan paginya. Televisi nasional menyiarkan gambar rumah hancur, kaca pecah, kursi berserakan, dan tembok penuh coretan.
Judul-judul berita online penuh kata-kata menohok, rakyat marah, rumah politisi dijarah. Di ruang rapat sebuah kantor berita, para jurnalis membicarakan bagaimana penjarahan ini akan jadi headline selama berminggu-minggu. Ada yang menyebut ini bukti kemarahan rakyat, ada pula yang menduga penjarahan ini sengaja dibiarkan demi mencoreng nama Ratna. Di sisi lain, Ratna duduk di ruang aman, wajahnya pucat. Ia mendengar laporan ajudannya tentang semua yang raib. Televisi, tas Gucci, jam tangan mahal, hingga lukisan antik pemberian sahabatnya dari Eropa. Semua hilang, suaranya bergetar, setengah tak percaya. Ajudannya mengangguk pelan. "Iya, Bu. Semuanya." Ratna menutup wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya dalam karir politiknya, ia merasa rapuh. Selama ini ia bisa menghadapi kritik, tuduhan, bahkan fitnah. Tapi rumah dijarah oleh rakyat? Itu pukulan telak yang tak pernah ia bayangkan. Namun yang lebih mengejutkan, ia tak tahu bahwa kisah rumahnya tak akan berakhir di malam itu saja. Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya akan membuat semua orang ternganga. Barang-barang mewah yang raib ternyata perlahan akan kembali. Dan proses pengembaliannya justru akan membuka rahasia besar di balik amarah rakyat. Malam penjarahan itu hanya awal. Awal dari sebuah drama politik yang lebih besar, yang akan mengguncang kursi kekuasaan dan mengubah cara rakyat memandang pemimpinnya. Malam penjarahan rumah Ratna Wiryawan ternyata bukan akhir, melainkan awal dari gelombang panjang aksi yang melanda Jakarta dan sekitarnya. Esok paginya, saat matahari baru muncul di ufuk timur, berita sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Stasiun televisi nasional menayangkan tayangan ulang rekaman amatir. Ratusan orang menjarah, kaca pecah, kursi terbalik, dan barang-barang mewah diangkut tanpa kendali. Rumah politisi senior dijarah. Barang bernilai ratusan juta raib. Teriak pembaca berita dengan nada dramatis. Layar kaca memperlihatkan potongan gambar orang-orang keluar membawa televisi layar lebar, sepeda mewah, hingga vas bunga antik. Namun berita itu hanya memantik semangat baru. Di beberapa titik kota, massa kembali bergerak. Rumah seorang anggota parlemen lain, yang tak jauh dari kawasan Menteng, diserbu. Tak peduli pagar besi tinggi atau kamera CCTV, massa yang sudah kehilangan kesabaran mampu merobohkan segalanya. Mereka seperti tak takut lagi pada hukum. "Ambil hak kita. Mereka sudah terlalu lama kenyang dengan uang rakyat," teriak seorang pria parubaya, tangannya menggenggam palu besar yang ia gunakan untuk memukul gembok rumah target berikutnya. Dalam hitungan hari, rumah 3 pejabat lain ikut dijarah. Setiap kali aksi terjadi, selalu ada wajah-wajah baru, orang-orang biasa yang sehari-hari mungkin hanya pedagang asongan, buruh pabrik, tukang becak, bahkan mahasiswa. Ada yang memang didorong kemiskinan, ada pula yang sekadar haus sensasi, ingin merasakan kemenangan sesaat atas mereka yang dianggap menindas. Namun tak semua orang terlibat. Banyak juga yang hanya menonton dengan hati campur aduk. Sebagian merasa puas melihat para pejabat ketakutan, sebagian lain justru khawatir negeri ini kehilangan arah. Bayu, sopir angkot yang malam sebelumnya menyaksikan penjarahan rumah Ratna, kini kembali duduk di warung kopi dekat terminal. Televisi kecil di warung itu menayangkan berita rumah pejabat kedua yang dijarah. Bayu menghela napas panjang. Ini sudah kelewatan, gumamnya. Temannya, Joko, seorang kuli panggul di pasar, menyahut sambil menyeruput kopi hitam. Kelewatan apanya? Justru ini baru adil. Selama ini kita yang menderita. Mereka hidup enak. Sekarang giliran mereka merasakan takut. Bayu menatapnya tajam. Tapi kalau begini terus, apa bedanya kita dengan mereka yang korup? Ambil yang bukan haknya. Joko terdiam sejenak. Ia tak punya jawaban. Di satu sisi, ia tahu kemarahan rakyat memang ada dasarnya. Harga-harga melambung, lapangan kerja minim, janji-janji politik tak pernah ditepati. Tapi di sisi lain, merampas barang mewah bukanlah solusi. Itu hanya menambah luka baru. Di luar warung, suara toa dari mobil pick-up berisi pengeras terdengar lantang. Sekelompok aktivis menyuarakan ajakan, malam ini kita tunjukkan lagi. Jangan biarkan mereka tidur nyenyak di rumah besar. Semua harus tahu siapa pemilik sebenarnya dari harta itu, rakyat.
Orang-orang yang mendengar mulai berdatangan, beberapa bersorak, sebagian lagi mengangkat tangan tanda setuju. Perlahan, gelombang amarah berubah menjadi gerakan berantai. Sementara itu, di balik meja kaca sebuah ruangan megah, Ratna Wiryawan menerima laporan dari ajudan kepercayaannya. Bu, ini bukan hanya rumah ibu. Rumah Bu Dina di Menteng, rumah Pak Arman di Tebet, bahkan villa milik Pak Tono di Puncak juga jadi sasaran. Ratna terdiam. Wajahnya pucat pasi, tangannya bergetar memegang gelas teh yang sudah dingin. Berarti ini bukan hanya soal saya. Ini serangan terstruktur. Ajudannya menunduk. Kemungkinan besar ada yang mengatur. Bu, amarah rakyat nyata, tapi ada tangan-tangan gelap yang memanfaatkannya. Ratna menutup matanya sejenak. Ia tahu politik negeri ini tak pernah lurus. Di balik setiap gerakan massa, sering ada kepentingan besar. Tapi kali ini, taruhannya lebih mengerikan. Bukan hanya jabatan, melainkan keselamatan keluarganya dan stabilitas negara. Di ruang lain, rapat darurat berlangsung. Para petinggi partai politik berdebat keras. Kita harus selamatkan citra partai. Ratna terlalu banyak disorot. Ini bisa menjatuhkan kita semua. Tidak. Justru kita harus lepaskan beban ini. Biarkan Ratna tanggung sendiri. Kalau kita ikut menutupinya, partai bisa hancur. Pertengkaran itu berlangsung panas. Sementara Ratna hanya duduk terpaku, seolah semua yang ia perjuangkan selama puluhan tahun sirna dalam sekejap. Di jalanan, suasana semakin liar. Beberapa toko ikut jadi korban, meski bukan milik pejabat. Provokator memanfaatkan kesempatan untuk menjarah demi keuntungan pribadi. Keadaan semakin tak terkendali. Namun di tengah kekacauan itu, muncul kejadian aneh. Malam keempat setelah penjarahan rumah Ratna, seorang pria muda datang ke pos polisi dengan membawa sebuah tas bermerek. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Pak, ini barang dari rumah Bu Ratna. Saya salah. Tolong kembalikan. Polisi yang menerima bingung. Tas itu asli, nilainya puluhan juta. Pria muda itu menangis terseduh, mengaku tak bisa tidur sejak membawa tas tersebut. Katanya, setiap malam ia merasa dihantui rasa bersalah. Keesokan harinya, berita itu tersebar. Barang jarahan dikembalikan. Tulis media dengan huruf tebal. Dan yang lebih mengejutkan, berita itu memicu gelombang lain. Beberapa warga lain ikut mengembalikan barang-barang. Tas bermerek, Gucci antik, bahkan sebuah televisi layar besar tiba-tiba muncul di depan pagar rumah Ratna. Tidak ada nama, tidak ada catatan. Hanya barang-barang itu diletakkan diam-diam oleh tangan-tangan yang merasa bersalah. Ratna tak percaya. Mereka mengembalikan? Ajudannya mengangguk. Ya, Bu. Entah kenapa, mereka mengembalikan satu persatu. Namun bagi Ratna, semua ini terasa janggal. Ia tahu, di balik pengembalian barang-barang itu, pasti ada sesuatu. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini bentuk penyesalan rakyat? Atau ada tangan lain yang sengaja mengatur semuanya untuk mengubah opini publik? Dan di tengah kebingungan itu, nama Bayu kembali muncul. Ia menjadi saksi diam yang mengetahui siapa sebenarnya orang pertama yang memprovokasi masa malam penjarahan. Dan rahasia itu, jika dibuka, bisa mengubah arah permainan politik seluruh negeri. Malam penjarahan yang awalnya dianggap sekadar luapan amarah, kini berkembang menjadi drama berantai penuh misteri. Barang-barang yang raib satu persatu kembali. Dan semua orang bertanya, mengapa? Pagi itu, Jakarta terbangun dengan gegap gempita. Berita tentang penjarahan rumah Ratna Wiryawan bukan lagi sekadar kabar lokal, melainkan sudah menembus layar internasional. Media asing menulis judul mencolok, amarah rakyat Indonesia meledak, rumah politisi dijarah. Foto-foto rumah Ratna yang porak-poranda bertebaran di halaman depan portal berita dunia. Di Indonesia sendiri, media nasional tak kalah sengit. Tayangan ulang video amatir penjarahan diputar berkali-kali. Para presenter berlomba-lomba memberikan narasi dramatis, seakan-akan sedang membacakan naskah film. Barang-barang mewah bernilai ratusan juta raib. Dari tas Gucci,
jam tangan bermerek, hingga lukisan antik pemberian seorang diplomat asing, semua lenyap dalam semalam, ucap seorang pembawa berita dengan nada getir. Di ruang aman tempat Ratna bersembunyi, layar televisi menampilkan wajahnya sendiri. Foto dirinya terpampang, dengan headline besar, Ratna Wirjawan jadi simbol kemarahan rakyat. Ratna menatap layar itu dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam kursi begitu erat hingga buku jarinya memutih. Mereka menjadikanku kambing hitam, bisiknya lirih. Di sampingnya, ajudan setia bernama Andika berusaha menenangkan. Bu, ini hanya sementara. Berita selalu mencari sensasi. Nanti juga mereda. Ratna menoleh. Matanya merah berair. Mereda? Andika, lihatlah. Mereka sudah menuliskan seakan aku biang dari semua penderitaan ini. Nama baikku hancur. Andika tak bisa membantah. Sebagai politisi senior, Ratna memang tak sempurna. Ia terlibat dalam banyak kebijakan yang membuat rakyat kecewa. Tapi ia tahu, Ratna bukan penjahat tunggal. Ada puluhan politisi lain yang bahkan lebih rakus, lebih culas. Hanya saja, kini semua amarah seakan tertuju pada satu orang, Ratna Wirjawan. Sementara itu, di media sosial, ribuan komentar bermunculan. Tagar Ratna turun menjadi trending nomor 1. Video-video parodi bertebaran, menggambarkan Ratna sebagai ratu yang tinggal di istana kaca, hancur oleh amarah rakyat jelata. Rasain. Selama ini makan uang rakyat, sekarang rumahnya dirampok balik. Tulis seorang netizen dengan nada puas. Dia bukan korban. Dia bagian dari masalah. Harta itu hasil keringat kita semua. Tambah yang lain. Namun, tak sedikit pula yang merasa aneh. Kenapa cuma rumah Ratna? Kenapa tidak pejabat lain yang lebih parah? Komentar seorang pengamat di acara televisi malam itu. Ada aroma politik yang tak beres di balik semua ini. Komentar itu membuat Ratna termenung. Ia tahu, ada benarnya. Ia memang disorot. Tapi kenapa dirinya yang dijadikan target pertama? Padahal ada pejabat lain yang lebih mudah diserang. Di jalanan, Bayu kembali menjadi saksi diam. Ia duduk di angkot tuanya, memandangi baliho besar dengan wajah Ratna yang mulai dicoret-coret cat semprot. Kata-kata kasar tertulis di bawah foto, pengkhianat rakyat. Bayu menghela napas panjang. Ia masih ingat jelas malam penjarahan itu. Bagaimana sekelompok orang yang wajahnya tak pernah ia kenal tiba-tiba menghasut massa. Mereka berteriak lantang, memprovokasi, lalu menghilang begitu saja setelah pagar rumah roboh. Ini bukan sekadar amarah rakyat, gumam Bayu sambil menatap kosong. Ada yang main di balik layar. Namun siapa? Itu yang terus menghantui pikirannya. Hari-hari berikutnya, tekanan pada Ratna semakin berat. Rapat darurat di kantor parlemen berlangsung tanpa henti. Lawan politik memanfaatkan situasi ini untuk menyerang habis-habisan. Ratna gagal menjaga kepercayaan rakyat. Ia beban bagi partai, dan bila kita tidak mengambil tindakan, kita semua akan ikut tenggelam. Teriak seorang anggota rapat dengan wajah merah padam. Sebagian mendukung, sebagian lagi berusaha membela Ratna. Tapi satu hal jelas, nama Ratna kini tercoreng. Semua kerja keras puluhan tahun seakan lenyap dalam sekejap. Di rumahnya yang porak-poranda, tim penyidik mulai melakukan pencatatan. Setiap ruangan difoto, setiap barang yang hilang didata. Nilai kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Tapi di antara catatan itu, ada satu hal yang membuat penyidik tertegun. Beberapa barang kembali secara misterius. Sebuah tas bermerek ditemukan di pagar rumah, diletakkan begitu saja tanpa catatan. Tak lama, sebuah lukisan antik juga kembali, ditaruh di depan pintu rumah oleh seseorang yang kabur begitu ketahuan satpam. Kabar itu menyebar cepat. Media menulis headline baru, "Aneh, barang jarahan dikembalikan satu persatu." Bagi sebagian orang, ini tanda penyesalan. Bagi sebagian lain, justru semakin mencurigakan. Apakah benar rakyat menyesal? Ataukah ada pihak yang sengaja mengatur pengembalian itu untuk menciptakan drama politik? Ratna menatap barang-barang yang kembali dengan mata basah. Kenapa mereka kembalikan? Apa maksudnya?
Andika menjawab pelan. Mungkin rakyat masih punya hati, Bu. Atau, mungkin ada orang yang ingin mengubah citra Ibu. Ratna terdiam. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu jawaban Andika ada benarnya. Barang-barang itu bukan sekadar harta, melainkan simbol. Dan siapapun yang mengembalikannya, pasti punya tujuan besar. Di tengah kekacauan itu, nama Bayu kembali terdengar. Ia dipanggil ke kantor polisi sebagai saksi. Polisi mendapat laporan bahwa Bayu adalah satu dari sedikit orang yang mengenali provokator malam penjarahan. Bayu, apa kamu yakin dengan pengakuanmu? Tanya seorang penyidik. Bayu menatap lantai, lalu mengangguk. Ya, Pak. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Orang itu yang pertama kali lempar batu ke jendela rumah Bu Ratna. Setelah itu, masa baru ikut menyerbu. Siapa orang itu? Bayu menarik napas panjang, wajahnya penuh keraguan. Ia tahu, menyebut nama itu berarti membuka kotak Pandora yang bisa mengguncang negeri. Dengan suara bergetar, ia akhirnya menyebut, dia bukan rakyat biasa. Dia orang partai, Pak. Saya sering lihat wajahnya di baliho. Dia bagian dari mereka yang ingin jatuhkan Bu Ratna. Penyidik terdiam, wajahnya menegang. Bila benar begitu, berarti penjarahan ini bukan hanya luapan amarah rakyat, melainkan bagian dari permainan politik besar. Sementara itu, di luar sana, nama Ratna semakin tenggelam. Ia sudah bukan lagi politisi elegan yang dihormati, melainkan simbol kebencian rakyat. Dan meski barang-barang mulai kembali, namanya tetap tercoreng. Yang tak disadari banyak orang adalah, pengembalian barang itu hanyalah permulaan dari sebuah rahasia besar. Rahasia yang bila terungkap, bisa mengubah arah sejarah politik negeri ini. Di sebuah sudut Jakarta yang gelap, di balik deru lalu lintas malam, duduklah seorang pria sederhana bernama Bayu. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan rambutnya mulai memutih meski usianya baru 40 tahun. Ia hanya seorang sopir angkot, tanpa nama besar, tanpa pengaruh politik. Namun malam itu, ia menyimpan sesuatu yang lebih berharga dari harta manapun, kebenaran. Bayu masih terbayang jelas malam penjarahan rumah Ratna Wiryawan. Ia bukan bagian dari massa, tapi matanya menyapu setiap wajah, setiap gerakan. Ia tahu, sebagian besar yang menyerbu adalah rakyat biasa, orang-orang yang terbakar emosi karena lapar dan kecewa. Tapi ada satu sosok yang tak bisa ia lupakan. Seorang pria berbadan tegap, berjas hitam meski suasana mencekam, berdiri di antara massa sambil berteriak lantang. Jangan takut. Ini rumah yang selama ini menyimpan uang hasil keringatmu. Ambil. Hancurkan. Dialah yang pertama kali melempar batu ke jendela lantai 2 rumah Ratna. Dialah yang pertama memukul pagar besi dengan palu hingga roboh. Dan setelah itu, massa pun terprovokasi, seolah-olah terhipnotis oleh suaranya. Bayu mengenali wajah itu. Ia sering melihatnya di baliho kampanye. Namanya Ardi Nugraha, seorang politisi muda dari partai oposisi yang kerap lantang menyerang Ratna di parlemen. Sejak malam itu, Bayu tak bisa tidur nyenyak. Ia tahu rahasia ini terlalu besar. Jika ia buka mulut, nyawanya bisa terancam. Tapi jika ia diam, nama Ratna akan terus tercoreng, dan rakyat akan terus ditipu. Di sebuah warung kopi kecil, Bayu duduk termenung. Uap kopi hitam mengepul, namun pikirannya jauh melayang. Seorang kawan lama, Hasan, datang menghampiri. Bayu, wajahmu pucat. Ada apa? Sejak malam itu kau selalu melamun, tanya Hasan. Bayu hanya tersenyum getir. Han, kalau kau lihat sesuatu yang bisa mengguncang negeri ini, apa yang kau lakukan? Kau simpan rapat-rapat, atau kau bongkar meski nyawa taruhannya? Hasan menatapnya serius. Bayu, kau tahu jawabannya. Tapi kau juga tahu risikonya. Hati-hati, kawan. Jangan sampai kebenaran yang kau pegang justru membunuhmu. Sementara itu, di layar televisi, berita tentang pengembalian barang jarahan mulai menghiasi headline. Warga yang ketakutan atau menyesal mulai mengembalikan tas mewah, jam tangan, bahkan televisi.
Barang-barang itu ditaruh begitu saja di depan pagar rumah Ratna. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang memaksa mereka untuk menebus dosa. Aneh, kenapa tiba-tiba mereka kembalikan barang-barang itu? Tanya seorang presenter berita. Seorang analis politik di studio menjawab, ada kemungkinan besar pengembalian ini bukan murni kesadaran rakyat. Bisa jadi ada aktor politik yang memainkan drama ini untuk mengubah citra Ratna dari korban penjarahan menjadi simbol keadilan yang dirampas. Ratna sendiri hanya bisa terpaku. Ia berdiri di depan rumahnya yang hancur, menatap barang-barang yang kembali. Wajahnya sendu, matanya berkaca-kaca. Apakah ini tanda bahwa rakyat masih peduli padaku? Namun Andika, ajudannya, berbisik lirih. Bu, jangan mudah percaya. Ini bisa saja permainan. Barang kembali, tapi nama ibu tetap hancur. Bisa jadi mereka ingin membuat ibu terlihat seperti korban yang memanfaatkan simpati rakyat. Hati-hati, Bu. Ratna menatapnya dengan bingung. Jadi, semua ini, panggung. Andika menunduk. Kemungkinan besar begitu. Di balik semua hiruk-pikuk itu, Ardi Nugraha duduk di ruang kerjanya yang mewah. Senyumnya tipis, tangannya memegang segelas anggur merah. Di hadapannya, televisi menayangkan berita tentang pengembalian barang-barang Ratna. Bagus, bagus sekali, gumamnya. Rakyat menjarah, lalu mengembalikan. Seakan-akan mereka menyesal. Padahal, semua sesuai rencana. Ratna akan terlihat lemah, tak berdaya, dan partainya akan runtuh bersamanya. Seorang pria berpakaian hitam masuk, melaporkan sesuatu. Pak Ardi, beberapa orang mulai curiga. Ada saksi yang katanya melihat Anda di lokasi malam penjarahan. Ardi tertawa kecil. Saksi? Ah, saksi bisa dibeli. Jangan khawatir. Tak ada yang berani membuka mulut. Mereka hanya rakyat kecil. Siapa yang akan percaya pada mereka dibanding seorang wakil rakyat sepertiku? Namun Ardi salah. Bayu bukan rakyat kecil yang mudah dibungkam. Ia memiliki hati nurani yang tak bisa dibeli. Malam itu, Bayu berdiri di depan pintu kantor polisi. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, sekali ia melangkah masuk, jalan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ya Allah, beri aku keberanian, doanya lirih. Ia pun masuk, dan menceritakan semuanya. Tentang sosok misterius yang memprovokasi massa. Tentang lemparan batu pertama yang memicu penjarahan. Tentang wajah Ardi Nugraha yang ia lihat dengan jelas malam itu. Penyidik terdiam mendengarkan. Suasana ruangan mendadak berat. Satu pengakuan Bayu saja cukup untuk mengubah arah penyelidikan. Jika benar Ardi terlibat, berarti penjarahan ini bukan murni aksi rakyat, melainkan konspirasi politik untuk menjatuhkan Ratna. Namun pertanyaannya, apakah kebenaran ini akan sampai ke publik? Atau justru akan dikubur oleh kekuasaan yang lebih besar? Sosok misterius itu akhirnya terungkap. Tapi perjalanan Bayu baru saja dimulai. Karena dengan membuka rahasia ini, ia telah menginjak jalur berbahaya. Jalur yang penuh ancaman, intrik, dan permainan kotor yang tak segan-segan mengorbankan nyawa siapapun yang menghalangi. Dan di luar sana, barang-barang jarahan terus kembali satu persatu, seolah ada kekuatan gaib yang mengatur semuanya. Tapi siapa? Rakyat? Atau tangan-tangan gelap yang bermain di balik layar? Satu hal pasti, rahasia besar itu mulai terbuka, dan tak ada jalan untuk mundur lagi. Malam itu, udara Jakarta masih penuh ketegangan. Asap ban terbakar dari demo sebelumnya belum benar-benar hilang dari jalanan. Namun ada satu pemandangan yang membuat banyak orang terdiam. Di depan pagar rumah Ratna Wiryawan, barang-barang mewah yang beberapa hari lalu dijarah tiba-tiba kembali satu persatu. Tas bermerek, kotak perhiasan, bahkan televisi besar berukuran 65 inci yang dulunya diangkat paksa oleh sekelompok pemuda kini tergeletak rapi di depan rumah. Tidak ada catatan, tidak ada tanda tangan. Hanya barang-barang itu, ditaruh diam-diam di tengah malam, seakan-akan ada kekuatan yang memaksa para pelaku untuk mengembalikannya. Satpam rumah Ratna yang baru ditugaskan, seorang pria tua bernama Pak Darmo, gemetar ketika melihatnya. Astagfirullah,
Ini bukannya kemarin diangkut orang? Bisiknya sambil memeriksa televisi besar yang masih utuh. Keesokan paginya, berita itu langsung meledak. Semua media nasional menulis headline serupa. Misteri. Barang jarahan rumah Ratna kembali tanpa nama. Stasiun televisi memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan sosok-sosok misterius meninggalkan barang di depan rumah. Ada yang memakai masker, ada yang mengenakan hoodie gelap, semuanya buru-buru kabur setelah menaruh barang. Warga sekitar geger. Ada yang percaya ini tanda penyesalan, ada yang yakin ini hanya drama politik. Di studio berita malam itu, seorang presenter bertanya pada pengamat sosial. Apakah ini murni bentuk penyesalan rakyat, atau ada rekayasa di baliknya? Sang pengamat menjawab dengan nada hati-hati, sulit dipercaya semua ini spontan. Rakyat memang bisa menyesal, tapi mengembalikan barang mewah secara rapi begini? Ada kemungkinan besar ada pihak yang mengatur agar opini publik berbalik. Ratna sendiri berdiri terpaku di depan rumahnya yang hancur. Wajahnya kuyu, tapi matanya berkaca-kaca saat menyentuh sebuah lukisan antik yang kembali. Lukisan itu hadiah dari seorang sahabatnya di Italia. Hilang saat penjarahan, kini tergeletak kembali seakan tak pernah disentuh. Kenapa mereka? Kembalikan, gumam Ratna lirih. Andika, ajudannya, menjawab hati-hati. Mungkin rakyat masih punya hati, Bu. Atau, mungkin ada yang ingin mengubah citra ibu menjadi korban yang layak dikasihani. Ratna menoleh, menatapnya tajam. Kau maksud, ini permainan politik? Andika menghela napas. Di negeri ini, Bu, bahkan barang yang hilang pun bisa dipakai sebagai senjata. Sementara itu, Bayu yang sempat dipanggil sebagai saksi hanya bisa terdiam melihat perkembangan ini. Dari balik angkot tuanya, ia membaca koran pagi dengan judul besar, "Rakyat menyesal, barang dikembalikan." Ia menggertakkan gigi. Hatinya berontak. Bukan rakyat yang mengatur semua ini. Ada orang besar yang mengendalikan. Bayu masih ingat jelas wajah Ardi Nugraha, politisi muda yang malam itu menjadi provokator pertama. Ia yakin Ardi juga berada di balik pengembalian barang ini, dengan tujuan mengatur narasi. Pertama, jatuhkan Ratna dengan penjarahan. Kedua, kembalikan barang-barangnya agar terlihat seperti drama pengampunan. Dengan begitu, publik akan bingung, dan partai Ratna akan runtuh pelan-pelan. Di ruang kerjanya yang mewah, Ardi memang tersenyum puas. Ia duduk di kursi kulit empuk, menonton berita di televisi. Lihat, semuanya berjalan sesuai rencana. Ratna tampak seperti korban, tapi sebenarnya dia terlihat semakin lemah. Rakyat akan menganggapnya tak berdaya, dan partainya akan hancur. Orang kepercayaannya mengangguk. Tapi, Pak, bagaimana kalau ada saksi yang buka mulut? Ardi tertawa kecil. Saksi? Mereka rakyat kecil? Siapa yang percaya pada omongan mereka? Lagi pula, jika ada yang coba bersuara, kita punya cara untuk membungkamnya. Namun Ardi lupa satu hal. Tidak semua rakyat bisa dibungkam dengan uang atau ancaman. Bayu, dengan keberaniannya yang sederhana, siap menantang arus. Hari demi hari, semakin banyak barang yang kembali. Ada sepatu bermerek yang ditaruh di pos ronda, ada jam tangan mahal yang dikembalikan lewat koperasi RT. Bahkan seorang ibu paruh baya datang langsung ke rumah Ratna dengan membawa sebuah tas bermerek. Ratna menyambutnya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, kenapa mengembalikannya? Ibu itu menangis, suaranya bergetar. Saya salah, Bu. Malam itu saya marah, saya lapar, saya ikut-ikutan. Tapi sejak membawa tas ini, saya tak bisa tidur. Hati saya gelisah. Saya takut Allah murka. Maafkan saya. Ratna tertegun. Ia tak menyangka, di balik amarah rakyat, masih ada nurani yang tulus. Ia memeluk ibu itu erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak penjarahan, Ratna menangis bukan karena takut, melainkan karena tersentuh. Namun pengembalian barang-barang itu juga membawa dampak politik yang besar. Di layar televisi, para pengamat berdebat. Saya rasa ini bukti bahwa rakyat masih punya hati, ujar seorang analis. Tapi jangan lupa,
Bisa saja ada tangan-tangan politik yang mengatur semua ini, bantah yang lain. Opini publik terbelah. Ada yang mulai simpati pada Ratna, ada pula yang semakin membencinya. Di markas partai oposisi, Ardi kembali menyusun strategi. Biarkan barang-barang itu kembali. Publik akan melihat Ratna sebagai simbol kelemahan. Dan kelemahan itu akan menghancurkan partainya lebih cepat daripada 1000 demo. Namun tanpa ia sadari, Bayu sedang dikawal oleh seorang penyidik senior untuk memberikan kesaksian resmi. Ia bersiap membuka semua yang ia lihat. Wajah Ardi, lemparan batu pertama, dan perannya sebagai provokator. Gelombang politik mulai berbalik arah. Barang kembali, rakyat bingung, dan kebenaran perlahan muncul dari bayang-bayang. Ratna berdiri di halaman rumahnya, menatap barang-barang yang kini hampir semuanya kembali. Suaranya lirih, penuh luka tapi juga harapan. Kalau barang bisa kembali, apakah nama baik juga bisa kembali? Pertanyaan itu menggantung di udara. Belum ada jawabannya. Tapi yang jelas, barang kembali hanyalah babak baru dari drama besar yang sedang dimainkan. Dan Bayu tahu, waktunya sudah dekat. Rahasia yang ia simpan bisa mengguncang kursi kekuasaan. Ia hanya perlu keberanian untuk membuka mulut. Hari-hari setelah barang-barang mewah dari rumah Ratna Wiryawan kembali satu persatu justru menambah pelik suasana politik nasional. Apa yang semula dianggap sebagai penyesalan rakyat, kini menjadi bahan bakar baru bagi perebutan kekuasaan di balik layar. Di layar kaca, berita pengembalian barang ditayangkan berulang kali. Kamera memperlihatkan tas bermerek, lukisan antik, jam tangan mewah, bahkan televisi besar yang ditaruh diam-diam di depan pagar rumah Ratna. Presenter berita menyebut fenomena ini sebagai drama pengampunan rakyat. Namun di ruang rapat gedung parlemen, nada yang terdengar sama sekali berbeda. Ini bukan pengampunan. Ini permainan Ratna untuk membalik opini publik. Teriak seorang politisi muda dari kubu oposisi. Wajahnya merah padam, tangannya menghentak meja. Jangan sampai kita tertipu oleh sandiwara murahan ini. Seorang politisi lain menyahut dengan nada lebih tenang tapi menusuk. Atau jangan-jangan, justru kalian yang menyulut semua ini? Rakyat menjarah, lalu barang dikembalikan, dan sekarang kalian tuding itu permainan Ratna. Siapa yang sebenarnya bermain di balik layar? Suasana rapat mendadak panas. Teriakan, tudingan, dan bantahan bersahut-sahutan. Tak ada lagi wibawa, yang tersisa hanyalah ketakutan kehilangan kursi. Di sisi lain, Ratna duduk terpaku di kursi empuk rumahnya yang masih berantakan. Meski sebagian besar barang berharga telah kembali, wajahnya tetap murung. Baginya, yang hilang lebih berharga daripada sekadar harta. Nama baik, kepercayaan publik, dan harga diri sebagai politisi senior. Andika, ajudannya, mendekat sambil membawa setumpuk koran pagi. Bu, lihat ini. Ratna menatap headline besar di halaman depan. Ratna Wiryawan, dari simbol kemarahan, kini simbol pengampunan. Ratna menghela napas panjang. Mereka tidak tahu apa-apa. Andika, semua ini bukan pengampunan. Ini jebakan. Semakin banyak barang kembali, semakin aku terlihat seperti wayang yang dimainkan orang lain. Andika menunduk. Bu, kemungkinan besar ada pihak yang sengaja mengatur semua ini. Mereka ingin ibu terlihat lemah, agar mudah ditumbangkan. Ratna memandangnya tajam. Siapa? Andika? Siapa yang berani bermain sejauh ini? Andika ragu sejenak, lalu menjawab lirih, saya dengar nama Ardi Nugraha disebut-sebut. Nama itu membuat darah Ratna mendidih. Ardi Nugraha, politisi muda yang sering melontarkan kritik pedas di parlemen, dikenal ambisius dan licin. Ia seperti harimau lapar yang siap memangsa siapapun untuk naik ke puncak. Ardi, kau yang lakukan semua ini. Ratna berbisik. Suaranya bergetar antara marah dan putus asa. Sementara itu, di markas partai oposisi, Ardi duduk santai di kursi kulit hitam. Di hadapannya, televisi besar menayangkan berita pengembalian barang Ratna. Ia tersenyum tipis sambil menyeruput kopi. Lihat, semuanya berjalan sesuai rencana. Publik bingung.
Sebagian percaya Ratna korban, sebagian lain yakin dia pelaku sandiwara. Dan saat rakyat bingung, kita yang akan mengambil keuntungan. Orang kepercayaannya mengangguk. Tapi, Pak, ada kabar. Seorang sopir angkot bernama Bayu mengaku melihat Anda malam itu di lokasi penjarahan. Ardi tertawa kecil, dingin. Bayu? Sopir angkot? Siapa yang akan percaya pada rakyat kecil? Hanya omong kosong. Kalau dia nekat bicara, kita punya cara untuk membungkamnya. Namun ia tak sadar, Bayu bukan orang yang mudah diintimidasi. Ia sudah memutuskan, kebenaran harus keluar meski harus mempertaruhkan nyawanya. Di tengah hiruk-pikuk politik, tekanan datang dari berbagai arah. Partai Ratna mendesak agar ia mundur sementara untuk meredam isu. Bu Ratna, demi keselamatan partai, sebaiknya Anda istirahat dulu dari jabatan publik. Biarkan waktu meredam amarah rakyat, kata ketua partai dengan nada dingin dalam rapat terbatas. Ratna merasa dadanya sesak. Puluhan tahun ia berjuang, membangun karir, berdiri tegak meski diterpa fitnah. Tapi sekarang, partainya sendiri ingin ia minggir. Apa kalian pikir dengan aku mundur, masalah selesai? Suara Ratna bergetar tapi tegas. Justru dengan aku mundur, mereka yang memfitnah akan menang. Kalian ingin aku jadi kambing hitam? Tak ada yang berani menjawab. Ruangan hening. Hanya terdengar suara jam berdetik. Di luar sana, rakyat pun terbelah. Ada yang melihat Ratna sebagai simbol kelemahan, ada pula yang mulai iba. Terutama setelah pengakuan seorang ibu paruhbaya yang mengembalikan tas mewah dan menangis di depan kamera. Saya salah, saya lapar, saya ikut-ikutan. Tapi sejak bawa tas ini, hati saya gelisah. Saya takut Allah murka, katanya terbata-bata. Video itu viral di media sosial. Komentar warganet pun beragam. Kasihan ibu ini. Rakyat kecil yang menanggung dosa. Sementara dalang sebenarnya bebas. Ternyata masih ada yang punya hati. Semoga Allah ampuni. Tapi kenapa barang dikembalikan ke Ratna? Bukan ke negara? Ini jelas permainan. Narasi publik semakin kabur. Di satu sisi, rakyat mulai luluh melihat barang kembali. Di sisi lain, kecurigaan politik semakin tajam. Di rumahnya yang hancur, Ratna berdiri di depan jendela, menatap jalanan gelap. Tekanan ini bukan hanya dari rakyat, tapi dari orang-orang yang pernah kusebut teman. Mereka ingin aku jatuh, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Andika menatapnya, kagum sekaligus khawatir. Bu, hati-hati. Tekanan ini bisa menghancurkan lebih dari sekadar nama. Ratna mengangguk pelan. Aku tahu. Dan aku siap. Namun jauh di jalanan, Bayu berjalan sendirian dengan langkah berat. Ia sadar, setiap kata yang ia simpan bisa menentukan arah sejarah. Tekanan politik memang menghimpit Ratna, tapi kebenaran yang ia bawa bisa menghancurkan siapapun yang bermain di balik layar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, lindungi aku. Jika memang kebenaran harus keluar, biarlah aku jadi saksi. Tapi jangan biarkan negeri ini hancur karena dusta. Tekanan politik semakin menyesakan. Bukan hanya Ratna, bukan hanya partainya, tapi seluruh negeri kini berada di persimpangan jalan. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Matahari bersinar terik, tapi suasana hati rakyat masih diliputi mendung. Berita pengembalian barang-barang jarahan terus menghiasi layar kaca. Semua orang membicarakannya di pasar, di angkutan umum, di warung kopi, bahkan di ruang-ruang rapat elit politik. Namun, ada satu peristiwa yang membuat berita itu semakin mengguncang hati banyak orang. Seorang ibu paruhbaya datang langsung ke rumah Ratna Wiryawan, membawa sebuah tas bermerek yang sempat hilang saat malam penjarahan. Wajahnya pucat, matanya sembab, tangannya gemetar memeluk tas itu seolah-olah membawa dosa yang berat. Ratna berdiri di teras rumahnya yang porak-poranda. Saat melihat ibu itu berjalan tertatih-tatih, ia sempat bingung. Siapa ibu? Ada keperluan apa datang kemari? Tanyanya hati-hati. Ibu itu menunduk dalam-dalam, lalu dengan suara parau berkata,
Saya salah, Bu. Malam itu, saya ikut menyerbu. Saya ambil tas ini. Saya lapar, saya marah. Saya tak tahu apa yang saya lakukan. Tapi sejak malam itu, hati saya tidak tenang. Saya tidak bisa tidur. Seolah-olah Allah terus menegur saya setiap kali memandang tas ini. Tangis ibu itu pecah. Ia terisak keras, hingga tubuhnya bergetar. Ratna terdiam, tak menyangka seorang rakyat kecil berani datang langsung dan mengaku dosa. Kenapa ibu mengembalikannya? Suara Ratna pelan, hampir tak terdengar. Ibu itu mengusap air matanya dengan jilbab lusuhnya. Karena saya sadar, barang ini bukan milik saya. Saya kira dengan membawanya, saya bisa sedikit bahagia. Tapi ternyata tidak. Yang ada hanya rasa bersalah. Saya takut mati membawa dosa orang lain. Maka saya datang untuk meminta maaf. Ratna menatap ibu itu lama. Matanya ikut berkaca-kaca. Ia tahu, pengakuan ini bukan sekadar soal sebuah tas. Ini adalah cermin dari luka rakyat yang begitu dalam, yang akhirnya meledak menjadi amarah buta. Tanpa pikir panjang, Ratna memeluk ibu itu erat-erat. Ibu, saya memaafkan. Saya juga salah. Saya tak mendengar jeritan kalian. Saya sibuk dengan dunia saya sendiri, hingga lupa bahwa di luar sana, ada banyak perut lapar yang menunggu uluran tangan. Pelukan itu menjadi pemandangan yang mengguncang banyak hati. Kamera-kamera jurnalis yang sudah berjaga langsung mengabadikan momen itu. Foto Ratna memeluk seorang ibu sederhana dengan tas mewah di tangan menyebar cepat di media sosial. Komentar warganet bermunculan. Subhanallah, ibu itu jujur mengembalikan. Saya salut. Ratna menangis. Baru kali ini saya lihat dia tersentuh. Tapi jangan tertipu. Ini bisa saja drama yang sengaja dibuat. Meski begitu, tak bisa dipungkiri, pengakuan ibu itu memberi warna baru dalam narasi yang sedang terbentuk. Untuk pertama kalinya, rakyat mulai melihat sisi manusiawi di balik wajah Ratna yang selama ini hanya dikenal sebagai politisi dingin. Namun di balik haru itu, ada sesuatu yang lebih gelap. Setelah wawancara singkat, ibu itu dibawa masuk untuk beristirahat. Ratna sendiri masih terpaku, mencoba mencerna semuanya. Tapi di sudut ruangan, Andika, ajudannya, berbisik serius. Bu, saya baru dapat informasi. Ibu tadi bukan satu-satunya. Ada banyak rakyat kecil yang mengaku ikut menjarah karena dihasut. Mereka lapar, mereka marah. Dan ternyata ada jaringan provokator yang menyebarkan isu sebelum malam itu. Mereka sengaja menyulut amarah. Ratna menoleh cepat. Jaringan provokator? Siapa mereka? Andika menatap tajam. Nama yang paling sering disebut, Ardi Nugraha. Ratna terdiam. Napasnya tercekat. Nama itu kembali menghantui. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, ibu yang tadi mengembalikan tas duduk bersama beberapa tetangganya. Mereka semua bercerita bagaimana mereka ikut terjebak dalam arus massa malam itu. Awalnya kami hanya ikut demo, Mbak, kata seorang bapak tua. Tapi tiba-tiba ada orang asing yang berteriak, bilang ambil saja barang di rumah itu. Katanya itu hak kita. Saya terbakar emosi. Padahal saya tahu itu salah. Seorang pemuda lain menunduk malu. Saya ikut ambil televisi, tapi sejak itu rumah saya terasa angker. Setiap malam saya mimpi buruk. Saya takut mati sebelum sempat mengembalikan. Cerita demi cerita mengalir. Semua sama, rakyat kecil yang terluka, dihasut, lalu terjebak dosa. Bayu, sang sopir angkot, mendengar kabar ini dari mulut ke mulut. Hatinya semakin yakin, penjarahan itu bukan murni suara rakyat. Ada dalang yang sengaja menyalakan api. Dan setiap kali nama itu disebut, wajah Ardi Nugraha muncul di benaknya. Di markas besar partai oposisi, Ardi duduk di ruang rapat bersama timnya. Salah satu orang kepercayaannya memberi laporan. Pak, pengakuan ibu yang mengembalikan tas itu jadi viral. Banyak yang mulai simpati pada Ratna. Ardi mendengus sinis. Biarkan saja. Simpati itu rapuh.
Besok kita bisa balikan lagi narasinya. Yang penting, orang tetap ingat bahwa rumahnya dijarah. Itu sudah cukup mencoreng namanya. Tapi, Pak, timnya ragu-ragu. Ada gosip yang menyebar bahwa bapaklah provokator pertama malam itu. Ardi menatapnya tajam, matanya menyala dingin. Itu hanya gosip. Ingatkan semua orang, gosip tidak ada nilainya. Kalau ada yang coba menyebarkannya lebih jauh. Ia berhenti sejenak, lalu berbisik ke telinga anak buahnya, bungkam dengan cara apapun. Namun Ardi lupa, gosip bisa jadi api. Dan api itu kini sedang dijaga oleh Bayu, yang bersiap menyalakan obor kebenaran kapan saja. Pengakuan seorang ibu telah membuka pintu besar. Dari pengakuan itu, rakyat mulai sadar ada yang lebih besar daripada sekadar menjarah dan mengembalikan. Ada konspirasi, ada permainan kotor, ada pihak yang memanfaatkan penderitaan rakyat kecil untuk meraih kekuasaan. Dan di ruang kerjanya yang gelap, Ratna berbisik pada dirinya sendiri. Kalau ibu itu bisa jujur mengakui salahnya, kenapa politisi seperti aku tidak bisa? Mungkin ini saatnya aku bicara. Bukan untuk menyelamatkan diriku, tapi untuk menyelamatkan kebenaran. Malam itu, hujan turun deras. Seolah langit Jakarta ikut menangis bersama rakyatnya. Tapi di balik tangisan itu, badai politik sedang menunggu untuk meledak lebih dahsyat lagi. Jakarta semakin gaduh. Bukan hanya oleh hiruk-pikuk demonstrasi yang tak kunjung reda, tetapi juga oleh desas-desus baru yang beredar di lorong-lorong gelap politik. Nama Ardi Nugraha mulai dibisikkan sebagai orang yang berada di balik semua kekacauan. Bayu, si sopir angkot, kini menjadi salah satu saksi kunci. Sejak ia memberi pengakuan di kantor polisi, tidurnya tak pernah nyenyak. Ia merasa ada mata yang terus mengawasinya. Beberapa kali, motor asing mengikuti angkotnya hingga larut malam. Bahkan, seorang pria misterius sempat mendekatinya di terminal dan berbisik, "Jangan coba-coba buka mulut, kalau tidak mau keluargamu hilang." Namun Bayu bukan tipe orang yang mudah mundur. Hati nuraninya terlalu keras untuk dibungkam oleh ancaman. Ia tahu, jika ia diam, kebenaran akan mati. Maka ia bertekad, apapun risikonya, dalang harus terungkap. Sementara itu, di ruang rapat rahasia sebuah hotel mewah, beberapa elit politik berkumpul. Asap rokok mengepul, suara dentingan gelas terdengar samar. Ardi duduk di ujung meja. Wajahnya tenang tapi penuh perhitungan. Kalian lihat sendiri, Ratna sudah hancur. Namanya tercoreng, partainya kacau. Barang-barang kembali itu hanya ilusi. Rakyat bingung, dan kebingungan adalah senjata kita. Ujarnya sambil menyunggingkan senyum dingin. Seorang koleganya mengangguk. Benar. Tapi gosip tentang Anda, Pak Ardi, semakin kencang. Ada saksi yang mengaku melihat Anda malam penjarahan. Ardi menatapnya tajam. Saksi? Hanya omong kosong rakyat jelata. Siapa yang percaya pada sopir angkot? Aku ini wakil rakyat. Aku punya panggung. Mereka tak punya apa-apa. Namun dalam hati kecilnya, Ardi mulai resah. Ia tahu, satu saksi bisa memicu bola salju yang tak terkendali. Di sisi lain, Ratna Wiryawan masih berjuang dengan beban beratnya. Malam itu, ia duduk di ruang tamu yang sudah tak lagi berkilau seperti dulu. Barang-barang berharga memang mulai kembali, tapi hatinya tetap kosong. Andika, ajudannya, masuk membawa kabar baru. Bu, polisi sedang menyelidiki lebih dalam. Ada nama yang muncul berkali-kali dari pengakuan warga. Nama itu, Ardi Nugraha. Ratna terperanjat. Tangannya bergetar. Ardi? Aku sudah menduganya, tapi kini buktinya makin jelas. Andika mengangguk. Iya, Bu. Banyak warga kecil mengaku dihasut. Mereka bilang ada pria yang memberi komando. Ciri-cirinya cocok dengan Ardi. Dan sekarang, ada saksi yang berani bersumpah melihat dia melempar batu pertama ke rumah ibu. Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah, jadi benar. Semua ini bukan sekadar amarah rakyat. Ini rencana untuk menghancurkanku. Berita mulai bocor ke media. Sebuah artikel investigasi berjudul,
Benarkah ada dalang di balik penjarahan? Menyebar cepat. Isinya menggambarkan pola yang aneh. Bagaimana penjarahan begitu terorganisir, bagaimana barang-barang kembali dengan cara misterius, dan bagaimana nama seorang politisi muda mulai disebut-sebut. Rakyat semakin curiga. Kalau benar ada dalang, berarti kami cuma diperalat. Seru seorang pedagang kaki lima di pasar. Jangan-jangan, selama ini kita ditipu. Amarah kita dipakai untuk kepentingan mereka. Timpal yang lain. Opini publik mulai berbalik arah. Rakyat yang tadinya marah pada Ratna, kini mulai menoleh pada sosok Ardi. Bayu akhirnya dipanggil untuk bersaksi di depan tim penyidik khusus. Ruangan itu sunyi. Hanya suara detik jam terdengar. Bayu, katakan dengan jujur. Siapa yang kau lihat malam penjarahan? Tanya seorang penyidik dengan suara tegas. Bayu menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Tapi ia tak ragu lagi. Saya melihat Ardi Nugraha. Dia yang pertama lempar batu. Dia yang menghasut massa. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ruangan itu mendadak hening. Penyidik saling pandang. Nama besar itu terlalu berbahaya untuk diucapkan sembarangan. Tapi kesaksian Bayu jelas, tanpa keraguan. Di markas Ardi, kabar itu sampai dengan cepat. Seorang anak buahnya masuk dengan wajah panik. Pak, kesaksian Bayu sudah bocor. Semua media akan tahu. Ardi membanting gelas ke lantai. Brengsek. Sopir angkot itu sudah keterlaluan. Pak, apa kita harus? Orang itu ragu-ragu. Lalu menirukan gerakan tangan yang jelas bermakna ancaman nyawa. Ardi terdiam. Matanya menyipit. Tidak. Jangan dulu. Kalau kita lakukan itu, kecurigaan makin kuat. Kita harus buat dia terlihat gila. Hancurkan reputasinya. Beli orang-orang untuk bilang Bayu hanya halu. Hanya cari perhatian. Tapi Ardi lupa. Rakyat kecil mungkin miskin, tapi hati nurani mereka jauh lebih kuat daripada uang. Keesokan harinya, berita besar muncul di layar kaca. Saksi mata ungkap nama dalang di balik penjarahan rumah Ratna. Nama Ardi disebut secara terang-terangan. Suasana politik pun langsung gempar. Partainya terdesak untuk memberi klarifikasi. Wartawan mengepung rumah dan kantornya, mikrofon-mikrofon diarahkan ke wajahnya. Pak Ardi, benar Anda ada di lokasi malam penjarahan? Pak Ardi, bagaimana dengan pengakuan saksi mata? Apakah Anda dalang di balik semua ini? Ardi hanya tersenyum tipis, menepis semua pertanyaan. Itu fitnah. Saya di rumah bersama keluarga malam itu. Jangan percaya pada kabar bohong dari orang yang bahkan tak punya bukti. Namun rakyat sudah mulai melihat retakan. Senyum dingin Ardi, penolakannya yang terlalu cepat, justru membuat banyak orang makin yakin, dialah dalang sebenarnya. Ratna menonton siaran itu dari ruang tamunya yang masih porak-poranda. Matanya berkaca-kaca, bukan karena lega, tapi karena sedih. Jadi benar, Andika. Aku dijatuhkan bukan oleh rakyat, tapi oleh orang yang ingin merebut kursiku. Andika mengangguk. Iya, Bu. Tapi sekarang, kebenaran mulai terbuka. Pertanyaannya, apakah rakyat akan percaya sepenuhnya? Atau justru semakin bingung karena permainan mereka terlalu licin? Ratna menggenggam tangannya erat-erat. Kalau seorang ibu berani mengaku salah dan mengembalikan tas mewah, aku juga harus berani. Aku akan bicara. Aku akan buka semuanya, meski nyawaku taruhannya. Malam itu, langit Jakarta kembali mendung. Di jalanan, rakyat berbisik-bisik tentang dalang yang terungkap. Di gedung-gedung megah, para politisi gelisah. Dan di sebuah kamar kontrakan sederhana, Bayu menatap langit-langit sambil berdoa. Ya Allah, lindungi aku. Aku hanya sopir angkot. Tapi kebenaran ini terlalu besar. Jika aku harus jadi saksi, biarlah aku jadi saksi yang jujur. Rahasia itu akhirnya terungkap. Dalang besar mulai terlihat jelas. Tapi pertanyaan yang tersisa, apakah kebenaran akan menang? Atau justru ditelan oleh permainan kekuasaan yang lebih besar? Jakarta yang semula gemuruh oleh amarah rakyat kini mulai berubah arah.
Nama Ardi Nugraha yang disebut dalam kesaksian Bayu menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Dari pasar hingga kantor pemerintahan, dari angkringan jalanan sampai ruang rapat elit, semua bibir menyebut satu nama yang dianggap dalang penjarahan rumah Ratna Wiryawan. Bayu yang tadinya hanya sopir angkot biasa, kini tiba-tiba jadi sorotan. Wajahnya yang terekam samar dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi lokal beredar luas di media sosial. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat, ucap Bayu sederhana dalam rekaman itu. Kalau salah satu politisi besar ikut memprovokasi, itu bukan salah rakyat kecil yang lapar. Kata-kata itu mengguncang. Netizen segera menyalin cuplikan wawancara tersebut dan menyebarkannya dengan berbagai komentar. Gila, sopir angkot aja berani ngomong kebenaran. Salut, Bang Bayu. Ternyata kita semua hanya diperalat. Rakyat miskin dijadikan pion. Kalau benar Ardi dalangnya, dia harus dihukum. Jangan biarkan pejabat seenaknya main api. Gelombang opini publik mulai berbalik. Ratna yang tadinya dihujat kini perlahan dilihat sebagai korban. Apalagi setelah viralnya video pengakuan ibu paruhbaya yang menangis mengembalikan tas mewah. Banyak orang mulai tersentuh, melihat sisi manusiawi yang selama ini hilang dari wajah keras politik. Di sebuah pasar tradisional, percakapan para pedagang menggambarkan perubahan suasana hati rakyat. Kau lihat berita tadi malam? Ternyata ada provokator ya, bukan murni rakyat. Iya, aku jadi mikir. Kasihan juga Bu Ratna. Rumahnya dijarah. Ternyata semua gara-gara permainan politik. Kalau begitu, kita selama ini dibodohi. Duh, rugi benar ikut teriak-teriak di jalan. Mereka yang semula bersorak melihat rumah Ratna dijarah, kini mulai merasakan iba. Tidak sedikit yang merasa menyesal telah ikut-ikutan membenci tanpa tahu kebenaran. Di rumah Ratna, suasana juga berubah. Meski rumah masih berantakan, Ratna duduk dengan wajah lebih tenang. Ia baru saja menerima kunjungan sekelompok pemuda yang mengaku ikut dalam penjarahan. Mereka datang dengan kepala tertunduk, membawa sebuah guci antik yang dulu sempat mereka ambil. Seorang di antaranya, wajahnya masih belia, berkata terbata-bata, "Bu, kami minta maaf. Kami salah. Malam itu kami hanya terbawa emosi. Kami lapar, kami marah, kami merasa tak didengar. Tapi sejak itu, hati kami tak tenang. Kami ingin mengembalikan barang ini." Ratna menatap mereka lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Nak, aku memaafkan kalian. Aku pun salah. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, hingga lupa mendengar suara rakyat kecil. Kalian salah mengambil. Tapi aku juga salah mengabaikan." Tangis pun pecah. Para pemuda itu berlutut, sementara Ratna memeluk mereka satu persatu. Kamera wartawan yang merekam momen itu segera menyebarkannya ke seluruh negeri. Dalam semalam, citra Ratna berubah drastis. Dari sosok, serakah, menjadi seorang ibu bangsa yang disakiti tapi tetap mau memaafkan. Namun bagi Ardi, semua ini adalah mimpi buruk. Di ruang kerjanya yang dingin, ia mengamuk setelah melihat tayangan televisi. "Sial! Bagaimana bisa simpati publik kembali ke Ratna?" teriaknya sambil melempar gelas ke dinding. Orang kepercayaannya berusaha menenangkan. "Pak, jangan emosi. Kita bisa balikan lagi narasinya. Kita buat Ratna terlihat sedang memainkan drama korban. Kita sebar isu bahwa dia sengaja mengatur pengembalian barang-barang itu." Ardi menarik napas panjang, lalu menyeringai. "Ya, itu dia. Rakyat mudah lupa. Hari ini mereka kasihan, besok mereka bisa benci lagi. Kita harus buat cerita baru." Sementara itu, di jalanan, rakyat semakin curiga pada permainan politik. Bayu yang tadinya hanya jadi saksi kini mulai dianggap pahlawan kecil. Banyak yang mendukungnya, meski tak sedikit pula yang menuduhnya hanya mencari sensasi. Suatu malam, saat Bayu pulang ke kontrakannya, ia menemukan secari kertas terselip di bawah pintu. Tulisan tangan kasar itu berbunyi, "Diam, atau keluargamu jadi korban." Bayu menggenggam kertas itu erat, matanya berkilat. Ia tahu, ancaman itu datang dari orang-orang Ardi.
Tapi ia tidak takut. Ia hanya berbisik, lebih baik aku mati membawa kebenaran, daripada hidup dengan dusta. Hari demi hari, dukungan publik pada Ratna semakin kuat. Para tokoh agama mulai bersuara, meminta agar rakyat tidak mudah terprovokasi dan mengingatkan bahwa menjarah adalah dosa besar. Beberapa bahkan menyebut Ratna sebagai ujian besar yang bisa jadi titik balik kesadaran bangsa. Di layar kaca, debat politik semakin sengit. Para analis menyorot fakta bahwa barang-barang mewah bisa kembali begitu rapi. Ini jelas ada permainan politik tingkat tinggi, kata seorang analis. Dan semakin hari, arah kecurigaan mengarah ke kubu oposisi, terutama pada sosok Ardi Nugraha. Publik pun mulai terbagi. Sebagian percaya Ratna korban, sebagian percaya semua ini hanya drama. Namun yang jelas, simpati pada Ratna meningkat tajam, sementara reputasi Ardi mulai retak. Di rumahnya, Ratna menatap ke langit malam. Andika berdiri di sampingnya. Bu, opini publik mulai berpihak pada Anda. Ini kesempatan untuk bangkit kembali, kata Andika. Ratna menggeleng pelan. Aku tidak mau hanya sekadar bangkit demi kursi politik. Aku ingin rakyat tahu kebenaran. Aku ingin mereka sadar bahwa mereka diperalat. Kalau perlu, aku buka semua rahasia yang ku tahu. Andika terdiam, wajahnya khawatir. Tapi, Bu, itu berbahaya. Jika Ibu buka semua, banyak orang besar yang akan jatuh. Nyawa Ibu taruhannya. Ratna tersenyum getir. Kalau seorang ibu miskin berani datang mengaku salah dan mengembalikan tas mewah, masa aku yang disebut pemimpin takut bicara kebenaran? Malam itu, di banyak rumah rakyat, perasaan mereka berubah. Mereka yang dulu marah, kini mulai bertanya-tanya. Apakah kita salah menuduh Ratna? Apakah kita hanya boneka dari permainan politik? Kalau benar Ardi dalang, berarti kita ditipu mentah-mentah. Gelombang opini mulai bergerak, tak lagi satu arah. Amarah perlahan berubah menjadi simpati, dan simpati bisa berubah menjadi kekuatan besar. Di atas semua itu, satu hal jelas, arah cerita sudah berbalik. Ratna bukan lagi sekadar korban penjarahan, ia kini menjadi simbol perlawanan terhadap permainan kotor politik. Dan Ardi, sang dalang, mulai kehilangan pijakan. Langit Jakarta malam itu berwarna kelabu. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan, lampu-lampu kota tampak suram seperti menyembunyikan sesuatu. Di rumah Ratna Wiryawan yang masih berantakan, suasana begitu hening. Tapi di balik keheningan itu, sebuah keputusan besar sedang dipersiapkan, keputusan yang akan mengguncang negeri. Ratna duduk di ruang tamunya yang penuh bekas kaca pecah. Di hadapannya ada tumpukan berkas, catatan perjalanan hidupnya sebagai politisi, dan juga daftar barang-barang yang sudah kembali. Wajahnya tampak letih, tapi matanya berkilat. Andika, ajudannya, masuk membawa secangkir teh panas. Bu, besok pagi Ibu dijadwalkan memberi pernyataan pers di depan publik. Semua media nasional sudah siap. Apa yang akan Ibu katakan? Ratna menatap teh itu sejenak, lalu berbisik lirih. Kebenaran. Tidak lebih, tidak kurang. Aku akan buka semua yang harus rakyat tahu. Andika terkejut. Bu, hati-hati. Kalau semua kebenaran dibuka, banyak orang besar yang akan jatuh. Mereka tidak akan diam. Ratna menoleh, menatap mata Andika dengan tegas. Kalau seorang ibu miskin bisa jujur mengaku salah karena mengambil tas mewah, kenapa aku yang disebut pemimpin harus terus berbohong? Jika aku mati karena kebenaran, biarlah. Tapi aku tidak mau mati sebagai pengecut. Keesokan paginya, halaman rumah Ratna penuh sesak. Puluhan kamera televisi berjejer, wartawan berebut tempat, mikrofon diarahkan ke wajahnya. Rakyat pun datang. Sebagian hanya ingin tahu, sebagian lain menunggu dengan hati berdebar. Ratna melangkah keluar dengan tenang, meski wajahnya pucat. Ia berdiri di atas podium sederhana, menatap lautan wajah di depannya. Saudara-saudaraku, suaranya bergetar tapi jelas. Beberapa hari lalu rumah saya dijarah. Barang-barang mewah raib. Banyak orang menuduh saya hidup berlebihan, tamak, tidak peduli pada rakyat. Dan saya akui,
Ada kebenaran dalam tuduhan itu. Saya memang salah. Saya terlalu sibuk dengan dunia saya, hingga lupa mendengar jeritan rakyat kecil. Kerumunan hening. Ratna melanjutkan. Tapi ada hal yang lebih besar dari sekadar penjarahan. Malam itu bukan hanya amarah rakyat. Ada tangan-tangan yang mengatur, ada orang yang memprovokasi. Dan saya harus katakan kebenaran itu. Saya tahu siapa dalang sebenarnya. Para wartawan terperanjat. Mikrofon makin dekat. Ratna menarik napas panjang. Nama itu adalah Ardi Nugraha. Seperti petir di siang bolong, kerumunan langsung gempar. Wartawan berteriak, kamera bergetar, rakyat bersorak bercampur dengan teriakan tak percaya. Ratna menatap tegas ke kamera. Saya melihat bukti, saya mendengar kesaksian rakyat, dan saya percaya pada nurani yang bicara. Ardilah yang memprovokasi penjarahan rumah saya. Ia ingin menjatuhkan saya, menjatuhkan partai saya, dengan cara memperalat rakyat kecil yang lapar dan marah. Di tempat lain, Ardi menonton siaran itu dengan wajah merah padam. Ia berdiri, membanting remote televisi. Perempuan itu sudah gila. Berani-beraninya sebut namaku di depan publik. Anak buahnya panik. Pak, apa kita harus siapkan langkah darurat? Ardi menghela napas kasar. Ya, tapi kali ini, kita tak hanya hadapi Ratna. Kita hadapi rakyat yang mulai sadar. Mereka bukan lagi pion. Kita harus cari cara lain. Sementara itu, rakyat mulai bergerak. Di media sosial, tagar baru muncul. Kebenaran untuk rakyat. Video Ratna yang menyebut nama Ardi ditonton jutaan kali dalam hitungan jam. Banyak yang marah, banyak yang merasa tertipu, tapi banyak pula yang merasa lega karena kebenaran mulai muncul. Di sebuah musola kecil, Ibu Parubaya yang dulu mengembalikan tas mewah menonton siaran itu sambil menitikkan air mata. Allah Maha Besar, akhirnya kebenaran keluar juga, gumamnya. Bayu, sang sopir angkot, menonton dari warung kopi. Ia mengepalkan tangan. Akhirnya, Bu Ratna bicara. Kini rakyat harus memilih, terus jadi boneka, atau berdiri menuntut keadilan. Malamnya, Ratna kembali berdiri di teras rumahnya. Ia dikelilingi wartawan dan rakyat yang datang memberi dukungan. Dengan suara tegas ia berkata, hari ini saya ingin mengungkap satu rahasia terakhir. Semua barang mewah yang pernah kalian lihat di rumah saya, tas Gucci, lukisan antik, perhiasan, bukan seluruhnya milik pribadi saya. Banyak di antaranya adalah hadiah resmi negara, titipan dari kunjungan diplomatik, yang seharusnya disimpan di arsip kenegaraan. Tapi karena birokrasi yang lambat, barang-barang itu akhirnya berada di rumah saya. Kesalahan saya adalah membiarkannya tetap di sini, sehingga terlihat seolah-olah saya mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri. Kerumunan terdiam. Ratna melanjutkan dengan suara parau, saya berani bersumpah, saya tidak pernah mengambil uang rakyat untuk memperkaya diri. Tapi saya salah karena tidak transparan. Dan karena kesalahan itu, rakyat marah, dan lawan politik saya memanfaatkannya. Saya minta maaf. Teriakan dukungan pun bergema. Ada yang bersorak, ada yang menangis, ada pula yang berteriak, kami maafkan, Bu. Jangan menyerah. Namun di balik semua itu, ancaman tetap ada. Ardi masih bergerak di balik layar, menyiapkan strategi baru. Tapi kini, ia tak lagi menghadapi satu orang Ratna. Ia menghadapi rakyat yang mulai sadar. Bayu pun tahu, perjalanannya belum selesai. Ia mendekat ke mikrofon, meminta izin bicara. Dengan suara lantang, ia berkata, rakyat kecil seperti saya hanya ingin hidup tenang. Tapi selama kita diperalat, kita tidak akan pernah tenang. Hari ini, saya bersaksi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri Ardi Nugraha ada di lokasi malam penjarahan. Biarlah rakyat menilai sendiri. Kerumunan bersorak. Kebenaran sudah keluar dari mulut seorang sopir angkot. Hari itu menjadi titik balik. Ratna yang tadinya jadi simbol kebencian, kini menjadi simbol keberanian. Rakyat yang tadinya marah, kini mulai bersatu menuntut keadilan. Malam semakin larut, tapi di wajah Ratna ada cahaya baru.
Ia tahu jalan di depan masih penuh bahaya. Namun ia juga tahu, rakyat tidak lagi sepenuhnya buta. Ratna berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Barang bisa kembali, nama bisa tercoreng, tapi kebenaran selalu menemukan jalan. Dan dengan itu, tirai drama besar ini perlahan menutup. Tapi gema pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah bangsa ini siap menanggung harga dari kebenaran yang terungkap?